Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sukacita bagi kita semua yang dapat menyaksikan dan mendengarkan renungan malam pada malam hari ini. Malam ini saya akan membawakan sebuah renungan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Saya buat satu tema untuk kita, yaitu air susu dibalas dengan air tuba. Bapak Ibu, ini adalah pepatah yang sering kali kita dengarkan. Air susu dibalas dengan air tuba. Pepatah ini adalah pepatah yang tidak asing di telinga kita. Air susu dibalas dengan air tuba yang berarti ketika segala perbuatan baik malah dibalas dengan perbuatan yang buruk. Nah, saudara, pernahkah kita mengalami keadaan seperti demikian? Pada umumnya, ketika kita diperlakukan seperti itu, maka kita akan merasa jengkel, kita akan merasa marah, bahkan kecewa kepada orang yang berlaku demikian terhadap kita. Bapak Ibu, dalam kitab Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 yang kita baca menjadi bahan renungan pada malam ini, kita dapat melihat betapa kecewanya Allah terhadap apa yang dilakukan oleh umat Israel kepadanya. Mereka digambarkan dalam Yesaya pasal 5 ini sebagai kebun anggur, dan Allah adalah pemilik kebun anggur itu. Ia telah mencangkul, membuang batu-batu, menanami dengan kebun anggur pilihan. Dia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Ada dalam ayat yang kedua. Allah begitu mengasihi umat Israel. Dan kasih Allah kepada umat Israel diberikan dengan kasih yang begitu istimewa dan khusus. Tapi apa saudara yang telah dihasilkan, yang diberikan oleh umat Israel kepada Allah? Ialah buah anggur yang rasanya asam. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, tentu sebagai pemilik kebun anggur yang sudah banyak berkorban, ia menginginkan bukan hanya kuantitas tetapi kualitas, yaitu anggur yang berkualitas. Anggur yang kualitasnya manis, bukan anggur yang kualitasnya asam. Sebagai pemilik, pasti ia akan kecewa jika kebaikan-kebaikannya dibalas dengan kejahatan dan keburukan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaan untuk kita. Apakah selama ini kita juga bersikap seperti umat Israel dalam bacaan malam ini? Mengecewakan Tuhan? Apakah selama ini kebaikan-kebaikan Tuhan kita balas dengan sesuatu yang mengecewakan hati Allah? Saudaraku, ingatlah bahwa Allah begitu baik, begitu mengasihi kita, dan bentuk kebaikan Allah itu bisa kita rasakan selama ini di dalam hidup kita. Hal ini seharusnya menjadi alasan yang cukup bagi kita untuk tetap memberi buah yang manis dalam hidup kita dan bukan buah yang asam. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari Bapak Ibu kita bersama dalam doa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pada malam ini boleh diingatkan lewat firman-Mu bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan pun harus memberi buah yang manis, tidak mengecewakan Tuhan dalam hidup kami, sebab Tuhan begitu baik,
begitu mengasihi kami. Kami belajar untuk membalas kebaikan Tuhan dengan sesuatu yang baik, yang terbaik yang bisa kami berikan dalam hidup kami. Urapi dan kuduskan kami semua ya Tuhan, sehingga kami mampu untuk melakukan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam.